Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ma ba'du. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fikih. Dalam video pembelajaran fikih kali ini, pembahasan kita adalah tentang riba, macam-macam riba, bahaya riba, serta hikmah diharamkannya riba. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang pengertian riba, macam-macam riba, serta bahaya riba dan hikmah diharamkannya riba. Untuk selengkapnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Pengertian riba. Riba menurut bahasa artinya lebih atau bertambah. Adapun riba menurut syara adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang mengadakan transaksi. Contoh praktek riba. Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta rupiah untuk modal usaha. Laila bersedia memberikan pinjaman dengan syarat Sania harus mengembalikan sebesar 1.100.000 rupiah. Karena terpaksa, akhirnya Sania pun menyetujui persyaratan itu. Apa hukum melakukan riba? Riba itu haram, bro. Di antara dalil diharamkannya riba adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidihi wa qala hum sawa. Muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, atau orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama. Apa saja jenis riba itu? Macam-macam riba. Yang pertama, riba fadli, yaitu tukar-menukar dua buah barang yang sama jenisnya dengan mensyaratkan suatu tambahan sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Contohnya, 1 kilogram beras ditukar dengan 2 kilogram beras. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu apabila dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang mengutangi. Contoh, utang 90.000 harus dikembalikan 95.000, jadi ada lebihnya 5.000 rupiah. Yang ketiga adalah riba iyad. Riba iyad yaitu bila meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contoh, seseorang membeli 1 kilo beras, setelah membayar uang maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. Jadi jual beli itu belum benar-benar serah terima. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran hutang. Contohnya, seorang menghutangi uang dalam jumlah tertentu kepada orang lain dengan batas waktu tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Apabila sampai batas waktu tersebut penghutang belum mampu mengembalikan, kemudian pemberi hutang memenuhi syarat bunga sebagai imbalan dari tambahan waktu yang telah diberikan. Terus apa bahayanya riba? Bahaya riba bagi jiwa manusia diantaranya menumbuhkan sifat egois, menghilangkan perasaan sosial, serta selalu haus untuk mengumpulkan harta. Bahaya riba bagi masyarakat diantaranya melahirkan permusuhan, menghancurkan bentuk kasih sayang dan persaudaraan,
serta meneburkan benih-benih kebencian. Bahaya riba terhadap ekonomi diantaranya melahirkan kesenjangan sosial, di mana sekelompok elit bergelimang dengan harta dan kemewahan, tapi di lain pihak akan melahirkan kelompok miskin yang hidup dalam penderitaan. Jadi bagaimana cara menghindari riba? Jika menjual sesuatu yang sejenis, ada 3 syarat, yaitu yang pertama sama jumlah timbangan dan banyaknya, yang kedua dilakukan secara tunai, yang ketiga akad dilakukan sebelum meninggalkan majelis akad. Jika menjual sesuatu yang berlainan jenis, maka ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dilakukan secara tunai, yang kedua akad dilakukan sebelum meninggalkan majelis akad. Apa hikmah diharamkannya riba? Hikmah diharamkannya riba diantaranya terhindar dari sikap serakah, mencegah permusuhan dan menumbuhkan semangat saling tolong-menolong, serta mencegah munculnya sifat pemboros dan menghindarkan diri dari perbuatan zalim.